Netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ketika kita posting apaan misalnya, kita postingin kayak misalnya makanan, tapi yang di komennya tuh bukan makanan. Kadang ada beberapa orang yang ngomen itu nggak pada tempatnya dan waktunya juga gitu. Sih. Yang lain sih ngomenin oke lah gitu, lagunya Pada ini jadi pada tempatnya masih sesuai ini gitu. Bukannya apa-apa, tapi tiba-tiba yang ngomen itu netizen itu kan warga digital ya, warga digital. Sebetulnya ada konsep atau aturannya. Kita itu menggunakan media sosial, dibutuhkan proses pendewasaan secara bersama ya, berarti bersama antara kita sama yang komentar memang harus dewasa bersama. Tolong jauh kena selangkangan Wih, naik deh Bitcoin ini. non Bitcoin udahan main ke Bitcoin belajar. Siapa tahu nanti buat modal kita. banyak Iya dong, benar belajar. beli kameranya kan ya. Kamera bikin studio kan. Wis amin. Oh itu makin hari makin naik aja harganya ini. Mantap kak, bener. Ih, Kacau kak. non Iya kak, kelak ya dulu. mana? Urang non. Mana tuh? Hah? Mana? Iya. Anu non ngaranna teh? Iya. Tah baca berita ini ngeri sih. Mana? Tah. Netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara menurut detik.com sama CNN Indonesia. Tapi ini apa ya, indikatornya dari mana gitu si netizen Indonesia paling tidak sopan teh? Karena harus ada indikatornya, harus di cross check dulu beritanya. Tina komen udah ya Bisa jadi. soalnya itu sih, tapi dipikir-pikir sih netizen Indonesia nya taruhlah orang tidak netizen gitu ya. Netizen sok kadangnya kayaknya bela non ngaranna teh jadi kabita bela orang pernah ngerasakan anu fase emang aya fase benernya anu ngomen kumaha tapi orang miris ketika ayeuna nya rata-rata nyebalik deui banu alih fungsi ketika orang ngomenkeun kita ngomen apa misalnya posting lah sorry ketika kita posting apaan misalnya kita postingin kayak misalnya makanan tapi yang di komennya tuh bukan makanan lain-lain gitunya, wardrobe-nya terus orangnya yang itu ya jatuhnya kayak jadi ngebully sih, jatuhnya ngebully nyinyir terus kayak gitu. yang nggak bisa ditoleran sekarang tuh body shaming sih kak ya sih eta emang iya kan ya. Jadi kadang ada beberapa orang yang ngomen itu nggak pada tempatnya dan waktunya juga gitu. Sih banyak lah, kayak banyak emang main medsos sekarang itu tidak senyaman dulu dulu makan kita buat having fun lah nya, buat senang-senang lah nya, cek sana kan gitu. Ya ketawa-ketawa lah kan. Iya. Nah sekarang waduh kacau. Jadi sekarang tuh lebih ke apa ya, maksudnya tuh kayak nggak ada bukan nggak ada etika ya seolah seperti itulah bisa dianggap ya. Iya. Jadi bermain medsos tuh udah beralih fungsi, tidak hanya hiburan sekarang tuh malahan ada yang saling serang lah, ada yang saling serang, ngata-ngatain orang, terus jadi, ada yang apa ya, ngebully lah ya, ngebully kayak gitulah gitu.
terus nyampah di timeline orang tuh paling males gitu ya. Males. Ketika kita bikin status misalnya postingan apa lah. Postingan apa. Terus ada yang sok rame sendiri loh ngebahas yang Yang nggak penting lah, yang nggak penting. Terus gitu. itu bukan di ranah kita. Lo mau rame sendiri ya udah lu bikin aja gitu status apaan lu rame di situ. Ya. Kadang gitu. Istilahnya mah ngabala. Nyampah kan. Ngapain gitu kan. Terus kayak banyak lah pengalaman pribadi juga Kak yang kayak Sama lah. iya apa namanya tuh kayak postingin lagi nyanyi gitu ya bla apa gitu nyanyi yang lain sih ngomenin oke lah gitu lagunya Pada ini jadi pada tempatnya masih sesuai ini gitu bukannya Tapi apa-apa tiba-tiba, tapi tiba-tiba yang ngomen itu aduh gelai ya gelai bener ih kunaon gitu maksudnya apaan gitu kayak gitu sih. mungkin berpikirnya ini candaan atau apa tapi Ya, lihat dulu tempatnya gitu postingannya apa gitu kan gitu. Apakah kita tuh postingnya memang apa untuk lucu-lucuan? Kalau untuk lucu-lucuan boleh lah. Boleh gitu. Tapi ketika kita posting apa ya, misalkan yang agak bermanfaat lah misalkan. Ya sesuai dengan kontennya dong harusnya kan harusnya nyambung gitu. Ketika kita postingin A misalnya postingin tentang makanan ya udah bahas makanan atau enggak lebih baik komennya tuh membahas tentang di sini kayak di daerah gue loh juga ada makanan kayak gini masih nyambung lah jangan yang di luar jalur lah. Nah karena ini netizen itu kan warga digital ya, warga digital sebetulnya ada konsep atau aturannya. Kita itu menggunakan media sosial karena sekarang kan ada hukum tertulisnya kan ITE itu kan gitu. Tapi di samping hukum yang tertulisnya ada juga rules yang harus dipatuhi oleh kita ya contoh lah etika lah, pergunakanlah etika meskipun kita virtual ya. Tapi seenggaknya kita menempatkan nih, kita lihat-lihat dulu nih. Ini orang ini misalkan usianya di atas kita nih, atau misalkan apalah gitu ya. Ya tolonglah misalkan komennya juga yang baik-baik lah gitu. Yang gitulah. Kayak yang sekarang tuh kayak yang lupa ngehargain orang juga ya. Kayak udah nggak ada etika sekarang. Makanya yang terpenting itu hargailah orang lain. Ya. Belum tentu gini loh. Kadang di saat candaan kita atau ngerasa diri aja dulu yang sebagai yang pernah lah gitu karena ya fase juga ngalamin dan gak munafik lah pernah di masa-masa itu. Kadang kan kita lagi fun, kita lagi seneng canda, belum tentu orang yang di lawan kita untuk bercanda itu moodnya lagi emang bagus lagi ya bagus gitu. Takutnya kenanya kalau dia entah apa di hari itu dia melalui sambil browsing ya, kita browsing sambil browsing cari itu ya, cari etika dalam bermain media sosial ya sambil browsing aja. Siap. Ya gitu kadang anaknya takutnya kitanya lagi fun terus tiba-tiba orang yang diajak lawan bercandaan kita itu nggak tahu kan kita tuh karena nggak ketemu, nggak tahu dia tuh seharian itu melalui fase yang apa. Nah itu apakah entah itu udah lagi bad mood atau segala macem nggak tahu juga. Jadi ngenanya kan karena gini berat. Misalkan oke lah takutnya gini kan misalkan kita bikin postingan apa gitu ya tiba-tiba ada satu orang yang memang komennya itu agak ke kitanya itu bikin gak enak gitu. Kan orang sekarang kan bisa aja karena udah ada UU ITE udah aja screenshot laporin ke polisi. Tahu-tahu pas lagi tidur digedor-gedor aja kan. Nah itu kan salah satunya kayak gitu. Tapi juga iya sempat baca juga tuh ada artis sinetron lah cewek yang pihak keluarga melaporin karena dia diancam untuk dibunuh. Iya itu kayak gitu. Di-capturein kan, ya. Bisa kan itu. Iya gitu. Kan sekarang mah udah ada undang-undangnya kan. Makanya sekarang tuh ketika gimana ya belajar lah maksudnya. Ya ini juga bukan sok ngeguruin tapi marilah karena
Ya, kalau belajar nggak dari menghargai lah. kalau nggak dari kita, mulainya ya mau gimana Mau lagi dari gitu, siapa lagi. mau dari siapa lagi gitu. Karena sekarang tuh di dunia permedia sosialan, media sosial gitu ya maksudnya tuh, itu tuh kayak macam ini loh, apa namanya tuh, bukan asa sih, yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu. Ya itu. Jadi sama aja, dari kita untuk kita oleh kita Kita. gitu. Balik-baliknya ketika kita Nah, kita jadi juga. viral, ya emang kita dari bukan golongan siapa-siapa, tiba-tiba dari netizen juga atau dari yang lain juga kita diangkat jadi viral, terus tiba-tiba imbasnya kita juga bisa dijungkir balikan lagi Tuh, gitu. kayak gitu. Tergantung. Jadi kalau misalnya nggak penting-penting banget apapun itu, jagalah gitu. Ya. Jagalah jempol kita gitu. Ada beberapa aturan ya dalam konsep sebagai kewargaan digital ya. Oh, itu nyambung juga dari yang Ah. pernah tema kita bahas Ya. ya kan dulu. Nih yang pertama, menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan etika kesopanan dalam berkomunikasi. Nah itu kan poin etika kan yang dipakai. Oh, benar-benar. Karena kan semakin gencar media sosial itu semakin hilang norma kesopanan orang itu. Karena mungkin kalau misalnya kan kadang beraninya tuh cuma di media Iya. sosial doang loh. Kayak yang sok jago, sok paling bener, sok paling. keluar kayak Sima gitu kan. Tapi ketika ketemu Pas nih, ketemu uh, kayak kucing kan kayak gitu. makanya kayak yang tadi orang Indonesia itu paling tidak sopan se Asia Tenggara itu kan di videonya tuh nunjukin ya, sorry ya, misalnya gogok sama gogok gitu dihalangin pagar, wah ketika ditutup mah wah saling ya, saling bersahutan kan. Ketika pas dibuka pagarnya udah kayak iya ya sama kita tuh sama ternyata ya gitu, pas ditutup lagi gitu makanya ya itu gunakanlah bahasa yang baik dan benar ya. betul, itu Mungkin harus seperti itu. menggunakan kata-kata yang tepat lah intinya. Kata-kata yang tepat. tepat sesuai dengan konten yang diposting oleh seseorang gitu. Jangan sampai si orang itu tersinggung gitu. Istilah Sundanya mah bahasa mah temeli bener sih. Betul. Bahasa itu nggak beli lah. Apa susahnya sih gitu ngeluarin bahasa yang kalau misalnya kita nggak suka ya udah mendingan diem, nggak perlu ngomen juga, nggak perlu like Ya. juga, ya udah. Kalau misalnya kan balik lagi gimana selera kita ya kayak. Betul. Kalau yang itu mah udahlah tinggalin gitu, Hmm. buang-buang energi gitu. Ini ada yang kedua nih. Tidak menyinggung pihak lain dalam sebuah updatean status atau komentar tertentu untuk menjatuhkan suatu pihak tertentu atau sifatnya nanti provokasi yang berhubungan dengan sara. Iya, Betul. iya. Banyak Jadi, sekarang. Itu lagi kan. Wah, yang paling ngeri itu pas waktu Pilpres sih. Kelihatan masyarakat kita terpolarisasinya itu ketika waktu Pilpres kemarin. Oh, bener. Ada istilah cebong lah, kampret lah. Terus ada yang sekarang ada yang buzzer lah, Buzzer lah, ada yang kadrun. kadrun lah, Wah. gitu. Padahal itu tuh masih Indonesia gitu loh. Iya. Tapi masih aja bisa karena apa? Karena itulah gitu. Kata-kata yang menyinggung itulah gitu. Betul itu. Aduh, kacau. Itu sejak kemarin lah pokoknya pas waktu Pilpres kemarin banyak orang yang memang akhirnya terpolarisasi gitu. Jadi ada semacam ada dua kubu. Dan itu sudah gitu. melibatkan sara itu sebetulnya. Nggak hanya Sarah, nanti ketika Sarah udah keluar itu yang lainnya pasti keluar. Iya, pasti keluar. Ada Itu yang etnisnya ngerinya. juga keluar. Iya, itu yang agama ngerinya. apalagi kacau lah. Kacau lah. Heeh. Wah, banyak lah. Terus ada lagi ini. Jangan terlalu overposting. Overposting. Oh, update status Nah, instastory misalkan. gitu. Misalnya. Kayak gini misalkan orang lagi sedih ya di update Update statusnya. status. Selang beberapa menit kemudian tiba-tiba dia ganti lagi statusnya apa gitu. Atau misalkan kayak gini, misalkan udah tahu misalkan ini zaman pandemi, tiba-tiba ada orang yang posting lagi liburan berkerumun terus tidak pakai masker kan. Itu jadi itu kan overposting sebetulnya itu. Iya. Jadi kan kesannya wah gimana gitu kan, gitu kayak gitulah gitu. Segala apapun yang terlalu over itu kan Jadi jelek ya akhirnya ya. Yang sewajarnya aja lah. Iya. Jangan over posting, jangankan over posting gitu.
ketika apa ya, kita menampilkan sesuatu, kalau di media sosial mungkin kita memposting sesuatu, Ya, itu itu. sama juga kita ketika jatuhnya kita ketemu ke acara keluarga nih, Nah, kayak gitu. acara reunian, acara segala macam. Biasa ada kata-kata yang itu klise tapi lumayan itu. Ya. Kadang, satu, kapan nikah? Nikah. Kedua, kapan punya momongan? Momongan. Ketiga, kerja apa? Nah itu itu aja lah, 3 hal aja yang kadang-kadang Ya. juga kita risih, walaupun mungkin mereka wajar menanyakan itu tapi sebetulnya. kadang kita tuh kan nggak tahu kondisi Iya, orang balik itu, lagi ke psikis orangnya. psikis orangnya, dia Apakah orang ini lagi memang kondisinya lagi jutek, atau kalau lagi jutek kan mendingan gak usah deh, takutnya nanti malah jadi apalah gitunya, jadi berantem, jadi gitu. atau misalnya ada yang melukai hati Nah, secara itu, tidak langsung, secara tidak langsung. walaupun mikirnya gini, ya itu mah kan bukan salah kita, kan kita nggak tahu orang itu kayak gimana, tapi alangkah lebih baiknya boleh ngobrol ke arah situ tapi nunggu momen yang tepat. Betul. Misalkan ketika berdua itu beda lagi dengan Nah, obrolan di kala umum kan gitu, ketika kita aja Di forum lah ya. di forum gitu, ntar tiba-tiba yang datang, wah lagi salaman kan itu, namanya kawin. gitu, atau misalnya, ih udah lama nih gitu, kapan atuh tuh itu lihat yang lama ini Tahu kayak gini, gawe di mana ya nak? Di pening. Can kebeli mobil cenah. Nah, kan apa ya, ukuran apa ya, kesuksesan itu kadang suka jadi patokan juga orang itu. Apa ya, ketika misalkan punya kendaraan, mobil lah, kayak jadi gitu. jadi ada yang menganggapnya sukses itu dari segi dari materi segi lah, materi. gitu. Walaupun menurut pandangan gue pribadi, pandangan gue pribadi, pandangan gue pribadi itu sukses itu adalah kebahagiaan ketika orang yang lain sekitar juga ikut merasakannya. Ya, betul. Sebenarnya sukses itu seperti itu loh gitu. Iya. Dan sukses sorangan gitu, aku tapi batur ningali gitunya. Iya. Aduh, Kadang kacau gede gitu. Malahan si siapa? Alah, jadi lupa. Aduh. Si filosof bisa disebut ya, yang kesukaan Ahmad Dhani itu siapa? Oh, filsuf si Khalil Gibran siapa? Khalil Gibran atau Rumi gitu siapa? Ya, Rumi. Karena musik yang terbaik itu adalah katanya musik yang terbaik itu adalah, lupa deh Kak, kudu diproses Ya, diproses. jadi skip ya. Jadi apa namanya tuh, jadi intinya mah gitu, suara lapar dari tetangga itu adalah paling yang tidak mengenakan lah gitu. Kita bahagia tapi yang sekitar itu tidak merasakan, berarti kita belum sukses lah. Terus ada istilah juga ya, ada kadang omongan gini, ketika ada suatu itu mah entah itu pertemuan keluarga ataupun yang lainnya, ketika kita asik sendiri nih ngobrol, ketika wah kerjaan ini kerja, target itu kumaha ya, wah orang inisiatif segala macam, curhat itu, tapi tanpa disadari ada 1 atau 2 keluarga gitu ya yang dia belum mempunyai kerja atau apa gitu, tapi kita tahu ya posisinya. Kalau bisa jangan sih, sebenarnya itu annoying banget sih ya. Kadang-kadang ngapain juga kadang, bukannya nggak boleh, sah-sah saja, cuma lihat-lihat kondisi situasi dan sekitarnya lah. Karena mungkin kita udah punya kerjaan, berarti disebutnya kita dewasa. Iya. Ya, dan menurut menurut sudut pandang dewasa juga, menurut gue sendiri gue lagi dewasa itu adalah peka terhadap apa namanya itu, lingkungan sekitar. Dan ini juga mungkin apa ya, seberapa besar dan banyak cobaan yang telah dia alami gitu. Itu akan membuat dia menjadi lebih apa ya, berpikir lebih dewasa gitu. Dewasa itu kan dalam artian barometer dewasa itu dari mana? Apakah dari umur, apakah dari pemikiran, atau dari apa? Kan karena ada istilah begini kan, dewasa itu tidak memandang umur kan katanya. Nah, tapi kan kadang ini juga justru kedewasaan itu terbentuk ketika kita banyak ditempa masalah sebetulnya. Bagaimana
kita menyikapi masalah tersebut gitu kan gitu. Semakin kuat ya. Semakin iya ya kayak gitulah, kayak gini lah ibaratnya. Kalau dulu kan piramidanya terbalik kan dalam pertemanan. Jadi justru kita harus semakin banyak teman kan, karena banyak kenalan, banyak link, banyak apalah gitu kan. Nah ketika sekarang mulai menuju usia kepala 3 lah ya, 4 lahnya tuh piramidanya jadi mengkerucut kan. Semakin selektif kan. Orang-orang ini nyaman gak ya diajak ngobrol, diajak sharing gitu kan gitu. Kira-kira orang ini enak gak ya? Oh ini mah gak sefrekuensi bukan berarti di blacklist ya, tapi ya kita nanti seperlunya aja sama orang ini. Tapi ketika misalkan kita nemu orang sefrekuensi nih, nah itu yang bakal jadi apa ya, jadi tempat, bukan tempat keluh kesah sih, jadi intinya orang yang mau mendengar curahan hati kita lah gitu, kayak gitu sih. Gini ya. Jadi ini berbicara pengalaman pribadi kakak banyak apa ya, 3 tahun terakhir lah berpikir jadi apa ya, jadi untuk bukan lebih dewasa mungkin ya, dewasa mungkin orang lain yang menilainya kan gitu. Maksudnya relatif lahnya gitu. Cuman ketika misalkan gini, mau ngobrol apa aja kita tuh dipikir dulu, wah enak gak ya kalau kita ngobrol seperti ini. Terus lihat dulu kondisi orang ini kan, kira-kira kalau misalkan kita ngomong gini, orang itu lawan bicara kita nerima atau enggak gitu. Nah jadi lebih banyak pertimbangan ketika kita akan apa ya, mengutarakan sesuatu itu gitu. cek Sunda nama memang nyewit kabatur ciwit serangan gitu. Nah itu sejak 3 tahun terakhir lah, karena 3 tahun terakhir kan lumayan lahnya banyak masalah yang mendera gitu kan. Banyak masalah yang terjadi gitu. Nah disitulah akhirnya berpikir, oh iya ya kayaknya memang kita harus berubah nih, karena kalau kita begini terus ya orang lain juga menilainya mungkin kita itu pribadi yang stagnan mungkin. Kemajuan sih mah kieu di tempat gitu. Umur we beuki kolot, budak beuki ngabadagan, tapi atur kelakuan gitu kan. Nah, dari sana 3 tahun terakhir itulah akhirnya berpikir sebelum sesuatu itu enak gak ya kalau kita misalkan ngomong kayak gini gitu. Tapi beda lagi ketika memang teman yang sama satu frekuensi dan ya itulah memang kalau kita makan kita namanya kayak sibuk produser, ente kan terus urang gitu kan. Karena kita magis no hard feeling lahnya, geus nyeri hati lah cek kasarna rek rego kumaha ge asal we kan gitu. Malah mah kayak cana-canaan misalkan lagi video call gitu kan, misalnya kumaha gitu kan, yang guys emang kita mah memang bukan apa ya, kita mah udah nggak ada sakit hati lah intinya mah gitu. Jadi dengkinya teh udah nggak ada lah di antara kita mah gitu ya, karena masing-masing saling memahami. Iya itu, nah itu tahu karakternya masing-masing. Nah itu karena apa? Karena sering berkomunikasi, intinya gitu. Meskipun sibuk produser jauh sebetulnya kan gitu. Tapi karena mungkin dia banyak menemukan kesamaan sama kita, ya akhirnya nyapan-pan lah sibuk produser kita. Kadang frekuensi itu kita bisa dapat yang kita juga kita juga nggak bisa nyari sendiri itu. Kadang dicari itu susah, tapi kadang ketika kita ketemu baru beberapa menit juga udah yang connect ini nyambung, itu nyaman gitu ya. Gitu. Bukan berarti kita nyaman, tapi mungkin ada beberapa hal yang kadang kan kita dari dari latar yang sama mungkin. Sama ya. Karena visi misinya kadang dengan ketika kita tidak ngobrol aja dengan bahasa tubuh juga udah saling ngerti lah. Kayak gitu. Nah, lebih ke kayak gitu sekarang. Itu kan kalau misalnya internal ya, tapi kan kita juga harus membaca yang jadi ngerinya sekarang orang tuh gampang ngejudge, terus gampang menilai dengan nggak tahu latar belakang itu kayak gimana gitu kan. Rata-rata itu kan jadi kacau kan sekarang kan gitu. Jadi jatuhnya nyinyir lah. Iya, nah itu yang bahaya itu yang memang yang itu. Kalau yang udah masing-masing tahu, kita juga sering bercanda, kamu
Sunda mah edan lah, Itu lebih ngaco lah gitu kan. Di sana juga adalah suku-suku yang lain juga lah bercandanya lebih ngaco gitu. Tapi karena apa? Karena mereka tahu dan sering itu jadi masalah gitunya. Tapi ketika yang ngerinya ketika yang belum kenal Nah, apa itu. gitu, tiba-tiba kita udah belum kenal sosok itu dengan benar, tapi first impressionnya udah bikin ilfeel kan, itu malesin. nah sih gitu kan itu Dikenal ya aja tapi masih ilfeel gitu. iya kan Soream gitu kan. nah, gitulah ya apa ya, jadi berpikir dulu lah ketika kita apa yang akan kita omongkan itu kita harus pikirkan dulu dampaknya ini gimana nih, Saring sebelum sharing. nah itu Sama juga kan seperti itu. Sama Ya seperti itu juga diutarakan ya, pikir dulu orang itu sakit hati itu kan salah satu poin juga kan, jadi sharing dulu sebelum sharing gitu kan. Jadi tadi tuh ngargain orang lain tuh bener banget gitu, harus banget. Terus over apa namanya itu tadi, overposting juga gitu. Bukan berarti anak gini pasti ada pertanyaan juga. Jadi saya pasti ada pertanyaan Kak. Iya. Kan overposting deh. Merenya kan bedanya orang teh menanggapinya. Area cenah nu overposting nu nyeun status WA gini kan sok loba titik anjir. Oh, sampai ke titik pas ditempo deui. Emang postingannya juga pas ditempo tas terbaru nih, sepatu terbaru. Beda deh eta mah dagang eta mah. Itu mah ada ya sama-sama cari nafkah lah. Ada ikhtiar itu eta mah geus deui gitu kan. Itu mah untuk berbisnis ya wajar itu mah enggak apa-apa. Karena ya ngerti juga kalau ketika kita mau dikenal produknya ya wajar gitu. Sekarang ada produk ini gitu. Malah mungkin orang dagang misalnya cuma 5 produk kan, hanya beberapa orang yang gitu. Tapi kan ketika kita punya toko sekarang ready ini gitu kan. Karena tapi ada juga pernah ada lah lihat di story WA nya jika kurang kerjaan gitu A terus B C D sampai Z gitunya, nah sih gitu kan gitu pugu-pugu lah misalkan nge-share nya jika tadi lah kayak baju terus tas sepatu itu mah wajar lah, mobil apanya itu mah berarti kan orang lagi cari nafkah. Udah biarin nggak apa-apa itu mah gitu. Karena ya zaman sekarang kan apalagi zaman pandemi sekarang ini kan gitu kan harus dituntut lebih kreatif kan. Soalnya kan namun datang bahaya kan ya, kudu prosedurna kudu kumaha kan. Ayeuna kan berarti orang-orang lebih nge-share jualan-jualan kan lebih banyak ya online kan gitu kan. Ya itu mah nggak apa-apa lah itu mah ada karena ya ikhtiar namanya juga kan gitu. Ya kan? Gini emang fungsinya itu sebenarnya gitu. Kan teknologi makin maju, media sosial itu kalau misalnya difungsikan dengan benar berdampak akan berdampak positif. Gitu. Gila positifnya. Makanya ada istilah the power of medsos, the power of the Twitter gitu. Power of tunjukkanlah apa namanya itu mukjizatmu atau segala macam itu kan. Please do your magic. Tapi gitu banyak kan ketika banyak yang retweet, banyak yang ketika banyak yang postingin tolonglah ini bapak-bapak jualan satenya dari ini kan banyak kejadian kan. Jadi dampaknya positif. Begitu juga yang sebaliknya ketika ada yang postingnya negatif, jangan makan di sini segala macam gitu, berdampaknya pasti jadi sepi. Padahal jika gitu. Ya memang perlu di cross check lah, cek kan tadi segala sesuatu itu jangan langsung wah bener tuh itu kan harus tahu dulu nih sumbernya dari mana kan, harus cross check dulu apakah benar nggak berita ini kan gitu kan. Kalau misalkan nggak bener ya wajib dituntut atau orang yang pertama kali nyebarin gitu. Kadang orang-orang teh ya gitu sekarang teh banyak yang beralih fungsi dikarenakan mungkin dia tuh cuma hanya tahu aja, memahaminya tidak gitu. Sok-sok jadi jurnalis kan. Nah itu kan lihat berita ini langsung di-share. Padahal can pugu orangnya can tamat kan, itu artinya dia ngelakuin ini karena ini. Tiba-tiba banyak juga kan yang candaan-candaan yang diberitakan bla bla. Tapi terakhirnya heureuy ini apaan sih gitu kan. Nah itulah. Kayak kemarin semua table tuh ada juga kan pernah postingin tuh tanggal 29 sampai 30 Februari bensin gratis. Langsung kan namanya, beneran kan nggak tahu sekarang kehabisan ya sampai tanggal 28 kan gitu. Kadang ya orang tuh kan gitu, kadang kan itu gitu di saat kan nggak semua orang juga tahu dan mungkin dia tahu cuma ketika dia lagi ini sibuk sih
budaya literasinya juga memang kurang sih. Jadi ketika membaca itu, ketika pas aya kejadian anu memang bener wah viral ya, itu tidak diselidiki dulu. Bener tuh iya teh kan ayeuna mah aya Google-nya. Nah, Kopi meureun si artikelna tabrakeun dina Google kan nanti ketahuan oh ternyata hoax kan gitu. Itu terus kan ada juga pembandingnya dari beberapa itu beberapa apa narsum situs lahnya beberapa situs disinkronkan sinkron kan. Belum yang nggak tahu sekarang tuh zaman buzzer kan ngeri juga. Wah, anjir nggak apal sama buzzernya dan ngeri lah persekian menit itu bisa dibalik jadi trending gitu kan. Ngeri eta. Apa sih di Twitter mah hashtag-nya trending topik-nya Trending topik kan biasanya ketika di searching teh numpang luhurna nih ngan trending topik. Oh iya kerame hashtag ieu. Terus dibaca-baca teh kan memang wah benar ternyata kan gitu. Ngeri juga kan kalau kita misalnya nggak tahu banget itu sampai beberapa ketiga kali scroll gitu timelinenya itu seolah-olah berita tuh benar gitu. Nah dari itulah kesimpulan kita wah bener iya. Tahu mah gitu kan, tahu mah pembanding juga scrollan taruhlah tungguin 2 menit dulu nanti kan ada klarifikasinya kayak gimana seolah-olah kita tuh jurnalis yang langsung ngejudge berita itu anjir iya bener-bener ya, karena zaman media sosial itu semua orang bisa jadi jurnalis. Benar itu atau track padahal mah kejadiannya teh kumaha gitunya tiba-tiba karena foto eta geus diupload di statuskeun lah diupload di forum lah di mana lah jadi viral tiba-tiba pas dicek deui naon da beritana di kieu cenah kan jadi masalah eta kan gitu. Ayeuna mah jelema teh nu penting mah viral heula viral heula ke klarifikasi nomor kedua nomor seberapa nu penting mah eta kacauna gue yang pertama Pertamax baheula Pertamax belum padahal aduh kacau gitu nah terus Kak apalagi nih yang harus diperhatikan nih dari tadi kan menghargai orang lain terus jangan overposting gitu terus berpikirnya itu tadi sharing sebelum share sharing sebelum sharing nah terus jadilah diri sendiri nya orang apanya jadilah diri sendiri itu nggak usah terlalu memperdulikan orang lain yang berkata miring tentang kita gitu ya biarin aja gitu toh yang tahu keadaan mah cuman kita sendiri aja orang lain mah belum tentu tahu masalah apa yang sedang kita hadapi gitu. Be yourself maksudnya be yourself ya jadilah diri sendiri tuh jadi kadang gini kita tuh ikut-ikutan momen tuh karena ikut-ikutan trending aja itu padahal dia tuh pendapat dia tuh bukan dia banget gitu ya. Kadang kan orang teh turut munding we nya karena misalkan ada seseorang bikin postingan apa terus orang-orang teh komennya teh itu nah tiba-tiba dia teh baca orang ngingduan kayak gitu. Kayak gini lah lagi happening ya sekarang nih yang kayak vokalis sama keyboardis nih lagi happening gitu kan wah semua orang ngejudge segala macam timbullah di situ ada kubu-kubuan pasti kan yang tadinya aja peduliin ini kalau misalnya lu cinta karyanya ya udah gitu nggak peduli amat dengan itunya gitu tapi sampai si presiden Jan Cukar sujud Tejo aja keren tuh punya aib ya cuma yang membedakan ada yang sudah dibukakan oleh Tuhan ada yang belum nah itu kan balik lagi benar oke gitu kan masalah yang kayak gituan mah makanya kayak kemarin aja kayak masalah buket kayak masalah dosa ataupun apapun yang kita lakuin mendingan hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu perlulah baturan apalin gitu gitu. Hubungannya vertikal lah orang jeung pencipta orang iya hablumina loh sama gitu udah soalnya kadang sama itu kudunya olah gitu kadang kan orang tuh bener oke sih kadang si apa yang nerakamu belum tentu surgamu belum tentu surgaku nerakamu belum tentu nerakaku ataupun sebaliknya gitu. Ketika misalnya ketika orang jahat apa ketika kita jahat apa belum tentu juga kalian benar kan gitu ketika ngejudge orang-orang awalnya mah kuduna make kerudung tapi kan
siapa tahu mungkin ibadahnya lebih taat dia daripada yang berkomentarnya gitu kan. Nah itu kadang orang tuh ya, Itu kadang ini ngeri sih sebenarnya sering diobrolin Kak, pengaruh orang yang bla 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 mah gitu, tapi ya nggak enak juga sih, bukan berarti apa-apa, karena kebanyakan mungkin nemunya orang-orang kayak gitu, sosok iye gitu, ngedalilin orang, so iye yang ngenasehatin orang, padahal dirinya dia tuh ngeri ya kumahanya ya kan, kita juga apa ya, belum tentu diri kita juga baik lah. Setidaknya kita menunjukkan etika yang baik lah kepada orang lain gitu. ya. Maksudnya mikirnya gini lah, ketika kita belum bisa bermanfaat bagi orang lain, ya jangan menyakiti orang lain lah. Eta intinya mah gitu. Gitu gitu, bukannya berarti gimana ya, ya pada dasarnya manusia mah ada sama ya, namanya makhluk sempurna, paling sempurna kan di antara yang makhluk ciptaan Tuhan yang lain, karena apa? Karena mempunyai perasaan kayaknya. Nah itu yang nggak punya dari makhluk yang lain gitu. Makanya ketika apapun itu ya udahlah, bukan bodoh amat ya, maksudnya tuh ketika kita nggak tahu banget, jangan sok ikut campur urusan orang lah. Udah, kalau misalnya kita nggak suka nih, kayak beberapa ada konten beberapa apapun gitu ya, postingan segala macem, nggak suka ya udah jangan kita lihat, simpel kok gitu. Intinya mah gitu, simpel kok, karena dibuat ada menu kayak likes, kayak dibuat kayak komen, kayak segala macam juga, itu karena interaksi dan juga pilihan juga gitu. Balik lagi ke kitanya, suka enggak nih gitu, jangan kan gitu kan. Kadang juga nih kayak macam gini lah, kalau banyak juga yang ngomong, kenapa sih ada teman yang ngobrol, Brad cenah naon coba deh, kok subscribe lu baru segini gitu kan. Ya terus ya perasaan teman lu tuh ibaratnya bukan Sabang sampai Merauke ya, gini gitu ngomong, teman lu tuh kan dari Kawalu sampai Leuwidahu, anjir ujung ke ujung kan, bener ya. Kalau yang nggak tahu Tasik ya ujung ke ujung kan, Kawalu sampai Leuwidahu gitu, tapi subscribe lu baru segini. Ya balik lagi gitu kan, kadang kita tuh kan selera ya kan. Ada yang suka, ada yang cuma gitu, cuma suka doang, tapi nggak itu, ya itu mah hak juga gitu. Terus kita harus miss juga enggak lah gitu, ngapain juga gitu. Bukannya berarti kita munafik nggak butuh, kita butuh lah. Munafik pisan nih itu butuh, itu butuh subscribe, itu butuh akses, munafik pisan. Tapi pada akhirnya suka mengibaratkan gini aja, ngerasa kita sendiri aja, kita juga kadang suka nontonin video orang kan. Nontonin video orang, nih seru nih gitu. Tapi subscribe enggak, like juga enggak, komen apalagi gitu. Tapi ada kalanya yang kita nonton nih ke satu, lihat dulu nih, ada video orang yang lihat dulu episode ketiga, ini masih konsisten, episode kelima, wah makin gokil nih, anjir bener ya, malah itu subscribe gitu. Itu yang lebih ngena banget sih. Terus interaksinya nantilah mulailah komen lah segala macem, terus kapan lagi buat kayak gini gitu. Ya kadang-kadang orang tuh gitu kan gitu, makanya suka aneh aja ketika yang dia nggak suka tapi dia tonton, nonton tuh cuma untuk ngomentar yang nggak jelasnya, yang kayak komentaran apalah gitu nya intinya mah tonton heula lah. Belum tahu apa-apa, tiba-tiba ngomen gitu kan, komentar lah bacot katanya. Bacot enak wae. Orang nggak tahu buat itu tuh kayak gimana prosesnya, kayak gimana perjuangannya, kayak gimana. Lu enak banget ketika masuk belum tahu apa-apa, ketika ngomong bacot katanya. Gitu. Nggak tahu bacot tuh ada artinya. Bad attitude, control of thought. Tidak kan? Kan ada istilah, ada lagunya juga, memang lidah tak berhati, lain tak berhati kan, dari tulang namanya gitu. Kan karena lidah nggak punya hati dan perasaan gitu. Coba memboga hati dan perasaan, nggak mungkin nyakitin orang lain kan gitu. Dari memang lidah tak bertulang ya, emang kebayang lidah ya tulang kan. Rasa dan kieunya si ras leta gitu, dipakai lik-lik juga nggak bisa ya, dihalau gitu sih kayak sakit kayaknya. Nggak bisa. Ada istilah gitu. Nah, lanjut Kak. Yang terakhir ini jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Bener kan? Tapi rata-rata sih
Coba itu teh kejadiannya teh berani sih sok lah jujur lah. Banyak sekarang mah pernah nggak lihat kayak yang postingin entah istrinya apa suaminya. Terus dari komenan talentera hati atau semacam gitu. Istri yang baik itu adalah terus ditaggen teh dengan ke suaminya. Terus tiba-tiba yang curhat, anjir biar apa gitu. Ya, itu jangan terlalu mengumbar hal-hal yang sifatnya private atau pribadi ke hal yang umum gitu, kayak misalkan apa ya, Masalah rumah tangga, terus masalah apa ya, keuangan lah ya, kayak gaji gitulah, segala gitu. Terus nomor telepon sebenarnya gitu. Ya cukup di inbox lah misalkan. Bray, nomor WA seberapa? Inbox. Kan di inbox mah lebih private kan gitu. Kecuali mungkin untuk yang jual beli lebih bagus transparan gitu kan. Kecuali kalau untuk yang jual beli lebih baik dicantumkan. Karena kan enak oke jika misalkan ngomong seberapa teh inbox. Kadang-kadang bener sih Ya, banyak gitu kan. yang gitu. Ongko Dagang. bener kan lu tuh niat tuh mau jualan ya. Jual gitar nih, postingin kondisi 90% gitu. Terus merek bla 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 segala macam. Berapa om? Berapa kak katanya? Inbox ya. Lu ngapain nih posting anjing gitu. Harusnya kan yang jualan itu harus jelas kan, Langsung aja gitu. harga seanu. Terus untuk info lebih detail silahkan langsung saja hubungi ke nomor. Nah, kecuali kayak gitu. Lebih enak begitu kan. Jadi ketika om langsung ya kan, tapi enaknya guys saya kemarin langsung transaksi om seberapa gitar teh seanu bisa kurang tuh lokasi di mana, terus ketemuan COD jadi. Kalaupun malas nulis gitu kan biasanya ada keterangan Itu minimal harga dulu, harga lah dicantumin gitu, keterangan lebih lanjut atau lebih detailnya bisa hubungin Nah, nomor kayak gitu. itu mah rasa wae. Dan itu mah emang niatnya mau jualan. Yang namanya mau jualan ya pasti dia butuh untuk orang banyak yang menilai ya, gitu ya. itu Ini dong gitu aja ambekan suami macam apa anjir. kembali ditegen kan salakina uduh. Terus masih mending kalau rumah tangga masih mending yang pacaran kan Ya. itu mah emang sasah we nya lele bukan sasah merendah emang gitu lah. Tidak sih kebanyakan gitulah ya, ketika orang-orang nu pacaran berantem gitulah ya. Tapi ketika yang sudah rumah tangga malah itu usah lah kayaknya jika tuh dewasa gitu lah. itu. Buat apaan lu bodoh orang juga. Nah di sini kan kadang Jadi orang teh ketahuan. Iya. kita kan ngumbar aib tapi ketika di komen Jadi orang balas gitu. ngapain ngurusin urusan rumah tangga orang, Apaan mana yang ngumbar aib mana gitu kan. apaan si lain gitu ya yang mau posting teh gitu. Kita mah ngikut ya Nah, netizen gitunya. Kan ini kadang kita juga kalau ngelihat yang gitu teh aduh Iya. mungkin teh sing siremeun kan. Bener kayak getting kan. Sakau gitunya jempol teh tiba-tiba teh sinkron dah dengan otak dan pikiran ini gatel. Tapi balik lagi masa mau gini aja sih kita teh gitunya. Udahlah biarin, Balik lagi ke kitanya sih sebetulnya. senyumin aja lah gitunya tadi nama. Kayak gini lah. Sekarang mah kurangnya misalkan posting naon gitunya. Terus emang adalah beberapa circle-nya teman-teman komen gitu kan ya, dibalasnya paling dikasih icon ketawa nih kan, gitu. Karena memang niat aja status lucu-lucuan. Tapi ketika ada satu orang trik komen apa gitu, naon sih ya. Nah, kan kadang suka teologenya yang malas tapi balik dari percuma sih buang energinya debat-debat di medsos mah gitu. Akhirnya mah ya udahlah dikasih like yang mau dikasih jempol hungkul. Mungkin yang menciptakan itu kenapa dipikir lagi ya sekarang mah mungkin ya ini mah mungkin menurut pandangan orang WK kenapa itu ada like, kenapa itu ada emot, Analisa gembel berarti ya. analisa gembel Anabel ya banyak. Kenapa itu ada like, kenapa itu ada kolom komentar, kenapa itu ada emoticon. Mungkin itu ketika fungsi. yang kita nggak tahu mau ngomen apa nih, tapi kita suka ataupun perasaannya kayak gimana, ya udahlah. Kalau misalnya nggak kudu mikir atau kasih like, kasih emot ketawa udah beres. simpel itu kan. Emot anu care dan yang nanggung dan gitu. Malahan ada apa disebutnya teh image bukan image apa sih? GIF kayak gitu kan. ada stiker kan, ada stiker avatar kan kayak kenapa gitu. yang
menyimpulkan itu sebenarnya itu butuh iya mengekspresikan gitu. mengekspresikan, Nah, ya. mendingan gitu sih tiba-tiba Daripada orang orang nyis. debat jelas kan buang-buang Jelas. energi lah intinya. Heeh. Debat di medsos buang-buang energi, mending kena langsung ketemu sama orangnya gitu kan, Masih- klarifikasi langsung masih gitu. kan keur nyanyi anies we tiba-tiba nu masing anjir ieu laguna yang lainnya tiba-tiba nyanyi modal. Nah, kayak sikat gitu. Aduh, bener kayak itu kadang gimana gitu. Pada Aduh, orang kan gitu. sebetulnya buang-buang energinya Heeh. debat di medsos, di kolom komentar bikin panjang kan. Heeh. Meski itu kan orang-orang yang tak komen atau yang like ya kan otomatis kebaca kan. Heeh. Masalah video jadi panjang kan, jadi lah berarti canda dewasa kan gitu. Kayak gini lah, kita ngelihat kalau di Facebook ya tuh ada kenangan gini. Ya, nah itu. Berapa tahun yang lalu suka ketawa sendiri tuh kak, anjir sok kayak Wah. gini anjir orang saleh itu baheula nyata Orang pernah dia baheula digit oge gitu kan. Legit oke gitu anjing gelai anjir. Terus lihat kan ada kelihatan komentarnya Ya. dulu mah. Wah, seramai itu ya ternyata. Kadang bahasa sok itu. dibaca oge gitu Baca kan, gitu. komentar yang A, komentar yang B gitu. Tapi Tapi memang seru dulu gitu. mah seru gitu. Heeh. Nah, ayeuna mah beda, ayeuna mah gitu. Beda ini nama. Dulu mah panjang juga tapi wah, Nah itu. emang ngatain secara realita karena kita yang pernah ngalamin Ya, gitu. Karena sesuatu kejadian dia ceritain lagi. Padahal aku tuh dulu gini gitu. Ayeuna mah tuh Asa jadi geuleuh. lah bacot anjing Eh, atau begog Nah, itulah. banget cenah. Itulah mungkinnya Ampun, apa ya, Tuhan. dibutuhkan proses pendewasaan secara bersamanya, berarti bersama teh antara kita sama yang Heeh. komentar memang harus dewasa Dewasa bersama. gitu. Jadi ini tuh semacam kayak cambukan juga sih buat Iya. kita gitu. Kita tuh ngomong serasa dicermin sebenarnya gitu. Karena balik lagi kalau misalnya jejak digital itu kan abadi katanya ya. Iya, heeh. Misalnya apa namanya tuh saya ngecer mah. Ngomong mah gampang dah, hari bacot doang mah gampang Ya. cenah. Ya justru itu gitu. Kan Ari sebagai apa namanya manusia yang baik itu adalah manusia yang saling mengingatkan. Ingatkan we heula gitu. Ya. Kalau misalnya sekali dua kali udah diingatin itu mah bodo amat urusan lu aja gitu ya. Ya. Yang penting ngingatin. Ini juga kan cambukan ke kita, makanya Ya, kita kasih tema ini aja Kak, dewasa bersama ya. bisa lah. Jadi, untuk episode sekarang. Kayak semacam persuasif gitunya, ajakan gitunya. Ayolah orang bareng-bareng gitu. Udah saatnya mungkin sekarang tuh untuk yang apapun itu di media sosial, apalagi ya untuk yang poin tadi yang menghargai orang lain Ya, itu. gitu kan. Terus yang tidak over Jangan terlalu posting, overposting. yang terlalu over posting, terus apa namanya itu Saring dulu sebelum sebelum sharing, terus jadilah diri sendiri. jadilah diri sendiri. Jangan terlalu cross check dulu lah ya, cross check dulu Berita kebenaran yang eta teh gitu kan. Nah, valid dulu lah baru itu yang terakhir yaitu tadi jangan terlalu mengumbar hal yang sifatnya private pribadi. kepada orang lain. Nah, karena layak. Itu sama aja kita mengumbar nyinyiran nanti Ya. gitu. Kita yang postingin gitu, terus orang lain yang apa namanya tuh komen, terus kita nggak terima, ya Ya. ngapain lu posting gitu kan, balik lagi suka lucu kan kadang gitu kayaknya, aduh kadang-kadang Ya itulah realita media sosial zaman sekarang ya, seperti itu. Orang HP-nya semakin pintar tapi orangnya stagnan. lah. Malahan lebih downgrade. Kamera geus megapiksel, ini Geus otakna kamera VGA geus- gini nya. Terus kamera nanggeus kuat kan gitu, terus opatnya gitu. Heeh. Otaknya ya gitu kan. VGA kene VGA. susah gitu. Jadi kita yang dikuasai teknologi nantinya, bukan kita yang menguasai teknologi, itu ngeri lah gitu. Nah gitu aja mungkin lahnya obrolan sekarang mah. Dah gimana ya, intinya mah balik lagi ke diri kita sendiri lah. Ya hayulah orang dewasa secara bersama-sama lah Ya, gitu kan. mari belajar bersama. Belajar dewasa secara bersama. Bersama-sama gitu. Ini juga kita untuk cambukan aja gitu, untuk saling mengingatkan lah. Karena mungkin risih juga, mungkin berada di situ juga merasakan lah akhir-akhir ini gitu. Sampai ada berita kayak tadi CNN sama Detik
Detik membuat kayak gitu, orang Indonesia itu paling tidak sopan se Asia Tenggara. Netizen Indonesia itu paling tidak sopan se Asia Tenggara. Wah, habis kacau eta. Nah itu sampai yang kan ngeri lah, Iya. ngeri dalam artian detik.com dan CNN itu bukan Media kacangan lah. kaleng-kaleng guys, gitu teh sampai membuat kayak gitu mungkin iya gitu. Iya, ada apa? Pasti ada indikasinya itu. Pasti ada indikator. Terus ada yang ngomong juga Kak, akhir-akhir ini kenapa sekarang jarang bikin, dilihat-lihat ada beberapa teman yang masih aktif Facebooknya tapi jarang posting. Itu posting itu ketika dia lagi jualan baru posting, terus ketika ada berita apa dia posting atau ngebagiin apa-apa gitu. Jarang yang sekarang yang mandian atau OTW naon terus bikin apa-apa gitu. Karena sekarang juga ngerasa seperti itu, terus sampai teman juga, medsos lu masih aktif. Iya. Kenapa postingannya cuma gitu? Ya karena ada beberapa hal yang nggak perlu diposting gitu. Terus kenapa nggak buat Insta Story kayak dulu segala macam gitu? Karena tidak semua orang yang tidak membuat Insta Story itu hidupnya nggak indah guys. Loba lah gitu. Kadang jatuhnya yang udah males sekarang mah ngapain Ya, gitu. ngapain juga gitu, bikin postingannya story setik posting di story, setik posting di story, atau nyanyiin bumerang, kumaha kan gitu. Ya, lah balik lagi. Walaupun hiburan tapi ada kan Ada apapun, tempatnya lah. ada tempatnya, ada positif dan negatif pasti juga, tapi alangkah lebih baiknya the power of medsos itu difungsikan lagi ke asalnya. Nah, itu. Karena media yang baik itu adalah media yang memberikan hal-hal yang positif gitu kan. Positifnya dari mana ya, dari kita sendiri gitu, kita mau mengeluarkannya apa gitu. Gitu sih. Mm. Itu aja mungkin ya. Jangan lupa juga Kak, mau ngingetin lagi nih. Kita mau ada giveaway ya untuk 100 subscribe gitu. Kita tuh baru 84, 85. Ya ngeri mikir lah kalau bahasa itunya, alon-alon asal kelakon lah gitu. Terus misalnya ada juga yang nanya giveaway terus caranya gimana? Ya terserah caranya. Lu mau ngomen, mau apa namanya tuh, memberikan saran, kritik segala macam, toh kita juga lihat gitu. Dan ini hanya rasa apresiasi juga kita Buat kalian juga sih, buat kalian juga gitu yang sudah nonton konten kita. Ya, meskipun apa ya, mungkin kata orang mah kadang ada juga mungkin naraonan sih si Naming dan si Andri merenya gituan, tapi dah apa ya, kita mah yang berbagi pengalaman intinya gitu kan. Kita mah karena situasi kayak gini lah, lain dahayang gitu, tongkrong kayak dulu gitu, nongkrong kan sekarang mah bingung juga. Terus kondisi kayak gini pemasukan gitu, dulu mah kan ada pemasukan dari ngamen lah, dari apalah, sekarang mah susah nih gituan. Sekarang mau moto aja susah, sekarang mau bikin video aja susah sekarang. Saling berkesinambungan kan, bagian ngamen, bagian foto. Sekarang dibatasi, jika nikahan, jika hajat segala macam. Ya udah, makanya kita. Tapi ya kita juga tidak tidak berkeluh kesah sih sebetulnya. Kita juga nyari kesibukan yang lain lah intinya. Mungkin di sinilah gitu diujinya manusia itu sekreatif mana sih, ya udah gitu. Karena kadang kita lupa hal-hal yang bisa digali dari diri kita juga, kadang kita lupa ya, kita tuh bisa apa gitu. Bisa siapa? Oh iya, sebagai ya. Makanya kita sebagai kan. Bisa apa, bisa siapa? Sekali lagi jangan lupa 100 subscribe ya, kita mau ada giveaway. Ada giveaway nantikan aja lah, entah di episode keberapa pokoknya mah. Pokoknya nanti ada giveaway buat kalian. Terus jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel kita. Share juga ke yang lain, share konten kita. Terus jangan lupa juga kalau yang misalkan yang lagi di jalan, karena kan lagi di jalan mah itu mungkin baru ninggal YouTube. Terganggu juga. Jangan lupa download juga di Spotify, dengerin juga di Spotify, di Anchor FM, sama di radio publik. Jadi audio naung kan menemani apanya, ibaratkan kieu nu nyetir kan, orang hayang ngedengekeun sebagai kan teu mungkin ya bari nonton mah kan terganggu lah nya kan nabrak tukang cilok nabrak naon. Kita ada di Spotify, ada di Anchor.fm, ada juga di Radio Pod, ada juga di Google Podcast ya. Berarti sekitar 6 platform ya kita ya.
Terus juga kayak kemarin yang pertama sebagai podcast dulu kan sebagai podcast naon sih Nah, YouTube bungkul. nah, itu bungkul ya kita buktikan ada karena niat kita emang pertamanya buat podcast kan gitu. Itulahnya. Sampai ketemu lagi.